Batu Filosofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas diajak oleh sahabat lamanya Tuan Hamid untuk berjalan-jalan keliling desa. Sudah lama mereka tidak bertemu, jadi kesempatan kali ini digunakan untuk berbincang santai sambil menikmati udara segar pedesaan. "Aku dengar kamu sekarang sudah jarang keluar rumah, Abu," kata Tuan Hamid membuka percakapan. "Ya, begitulah Hamid. Sejak harga teh naik, aku jadi malas keluar. Takut ditraktir," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Keduanya pun tertawa lepas. Mereka menyusuri jalan setapak di pinggir sawah, melewati pepohonan dan sesekali menyapa warga desa yang sedang bekerja. Di tengah perjalanan, pandangan Abu Nawas tertuju pada sebuah batu kecil yang tergeletak di pinggir jalan. Batu itu memantulkan cahaya matahari sehingga tampak berkilau seperti permata. Abu Nawas berhenti dan memungutnya. Ia mengamatinya dengan serius, lalu tersenyum penuh arti. "Kenapa kamu memungut batu itu, Abu?" tanya Tuan Hamid penasaran. Abu Nawas menjawab dengan santai. Ini bukan sembarangan batu, Hamid. Ini batu istimewa." Tuan Hamid pun tertawa. "Itu hanya batu biasa, Abu. Lihat aja, bentuknya bulat, warnanya kusam. Di sini mah banyak batu seperti itu, Abu." "Tapi tidak ada yang seistimewa batu ini, Hamid," jawab Abu Nawas. "Menurutku, batu ini sangat berharga. Andaikan saja ditukar dengan ribuan dinar pun, aku tidak akan memberikannya." Tuan Hamid pun mengangkat alisnya, sedikit heran. "Serius? Bagaimana kalau aku tawar 100.000 dinar? Abu Nawas pun tersenyum dengan lebar. "Jangankan 100.000 dinar, Hamid. 500 dinar pun tak akan cukup." Tuan Hamid pun menghela nafas panjang. Segitunya kamu, Abu. Serius sekali, itu kan cuma batu." "Oh ya, tentu saja aku serius, Hamid," balas Abu Nawas masih memandangi batu itu seperti sedang mengagumi permata yang langka. "Masalahnya ini bukan pada batunya, Hamid, tapi pada maknanya." "Makna?" tanya Tuan Hamid heran. "Oh iya, ini batu pengingat, Hamid. Saat aku merasa hidupku hampa, aku cukup melihat batu ini dan berkata, lihatlah, bahkan batu pun bisa terlihat berharga kalau kita mengubah cara pandang." Tuan Hamid pun mengangguk-ngangguk meskipun wajahnya masih bingung. Lalu ia berkata sambil bercanda, "Sayangnya aku tidak punya uang sebanyak itu, Abu. Aku hanya punya 5 dinar kayaknya." Mendengar itu, Abu Nawas pun langsung berhenti berjalan. Ia menoleh dengan serius. "5 dinar? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi?" Duduk Hamid, duduk dulu. Kita perlu bicarakan ini." Mereka pun duduk di pinggir jalan di bawah pohon yang rindang. "Tadi kamu bicara uang yang banyak, itu kan cuma omong kosong, Hamid. Tapi sekarang kamu menyebut angka yang nyata, 5 dinar. Nah, ini menarik, Hamid," kata Abu Nawas. "Jadi kamu mau menjual batumu?" tanya Tuan Hamid setengah geli. "Tidak menjual, Hamid. Aku hanya menukarkan nilai spiritual dengan nilai yang nyata. 5 dinar dan batu ini menjadi milikmu. Tapi hati-hati, Hamid. Kalau kamu menyimpannya di dekat dompet, bisa-bisa semua uangmu jadi biji sawi," ujar Abu Nawas setengah berbisik. Tuan Hamid pun tertawa terpingkal-pingkal. Dasar kamu, Abu Nawas. Bisa-bisanya menjual batu pakai filosofi segala." Abu Nawas pun ikut tertawa. Ia menerima 5 dinar dari Tuan Hamid, lalu dengan khidmat menyerahkan batu tersebut seolah-olah sedang menyerahkan pusaka kerajaan. "Rawatlah dia baik-baik, Hamid. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah," kata Abu Nawas penuh drama. Tuan Hamid hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak tahu siapa yang lebih gila,
Aku yang membeli batu ini atau kamu yang berhasil menjualnya?" Keduanya pun kembali berjalan menyusuri desa, kali ini sambil tertawa lebih deras dari sebelumnya. Abu Nawas menggenggam 5 dinar di tangannya, sementara Tuan Hamid menggenggam batu ajaib yang entah akan ia apakan nanti. Dan begitulah hari itu ditutup dengan pelajaran yang sederhana. Dalam hidup yang penting bukan apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita melihatnya dan tentu saja seberapa pintar kita memanfaatkannya, seperti Abu Nawas. Kisah selanjutnya, barak militer. Dikisahkan ada seorang wanita yang kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Anak tersebut sangat bandel dan susah diatur. Para tetangganya kemudian menyarankan agar si anak dibawa ke tempat Abu Nawas untuk dididik supaya menjadi anak yang baik. Maka berangkatlah si wanita itu mengantarkan anaknya ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, wanita tersebut malah mendapati Abu Nawas sedang menghadapi masalah. Ia tengah dimarahi sang istri. Melihat hal itu, si wanita pun mengurungkan niatnya. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat. Lebih baik aku pulang saja, ucap si wanita dalam hati. Namun saat ia hendak melangkahkan kaki meninggalkan rumah Abu Nawas, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. "Jangan pergi dulu, kemarilah," kata Abu Nawas memanggil. Si wanita lalu menghampirinya. "Nyonya ada keperluan apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, memang saya ada keperluan, tapi rasanya ini bukan waktu yang tepat Tuan," jawab si wanita merasa tidak enak. Tidak apa-apa, katakan saja. Istri saya itu memang cerewet. Ya, jadi jangan kaget, balas Abu Nawas. Kemudian si wanita tersebut pun mengadukan permasalahannya tentang anaknya yang bandel dan susah diatur. "Tolonglah Tuan Abu, anak ini supaya ditakut-takuti sedikit, karena ia membuatku kewalahan Tuan," ucapnya. "Oh begitu, baiklah, mari ikut saya," ajak Abu Nawas. Kemudian si wanita dan anaknya diantar ke ruangan tempat biasa Abu Nawas mengajar. Disitulah Abu Nawas memanfaatkan kesempatan untuk meluapkan kekesalannya atas sikap sang istri yang barusan memarahinya. Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas melototi si anak. Nafasnya terengah-engah seolah menahan emosi. Tubuhnya jungkir balik dan melampiaskan tinjunya ke meja hingga mengeluarkan suara yang keras. Melihat perilaku Abu Nawas yang demikian, wanita itu ketakutan dan akhirnya jatuh pingsan. Sementara anaknya hanya bengong menyaksikan kejadian itu. Namun Abu Nawas tetap melanjutkan aksinya. Ia pun melompat keluar ruangan dengan menabrak pintu. Dan tak lama kemudian, setelah si wanita itu siuman dari pingsannya, Abu Nawas kembali menemuinya. Dengan terbata-bata, si wanita itu berkata, Tuan Abu, saya kan minta Tuan menakut-nakuti anak saya, bukan saya Tuan." Dengan enteng Abu Nawas menjawab, "Nyonya, bahaya itu tidak mengenal sasaran. Ya, seperti yang Anda lihat. Bahkan aku juga telah menakut-nakuti diriku sendiri. Ketika bahaya itu mengancam, ia juga mengancam semua orang Nyonya." Dan setelah kejadian itu, si wanita itu pun kapok untuk mendatangi barak militer milik Abu Nawas.
Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya yang terjerat kasus pembunuhan. Ia pun ditangkap dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Ketika persidangan dilaksanakan, si saudagar mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Tapi karena tak punya bukti atas alibinya, si saudagar diputuskan bersalah dan akan menjalani hukuman gantung. Ia pun pasrah dengan nasib yang dialaminya. Abu Nawas yang juga hadir dalam persidangan tersebut mempunyai dugaan bahwa apa yang dikatakan si saudagar memang benar adanya. Dia sama sekali tidak bersalah. Ia pun memberitahu Baginda Raja agar menunda dulu eksekusi hukuman gantungnya. Baiklah Abu Nawas, aku beri kamu waktu 3 hari untuk menyelidiki kebenarannya. Tapi kalau kamu tidak mendapatkan bukti apapun, maka saudagar itu akan segera dihukum gantung, tutur Baginda Raja. Setelah 3 hari berlalu, akhirnya Abu Nawas berhasil mendapatkan bukti bahwa si saudagar memang tidak bersalah. Ia pun dibebaskan dan selamat dari kematian. Pada keesokan harinya, si saudagar hendak memberikan hadiah sejumlah 100.000 dinar. Untuk apa ini? Sudahlah, bawa pulang saja uangmu, kata Abu Nawas. Tolonglah Tuan Abu, terimalah hadiah dari saya ini. Ini sebagai rasa terima kasihku. Atau barangkali jumlahnya kurang banyak, tanya si saudagar. Hadiah itu jumlahnya sudah terlalu banyak, tapi aku tak mau menerimanya. Sudahlah, bawa pulang saja, jawab Abu Nawas. Meskipun sudah dipaksa berkali-kali, Abu Nawas tetap menolaknya. Ketika ditanya apa alasannya, Abu Nawas tak menjawab. Si saudagar pun bingung harus dengan cara apa supaya bisa membalas kebaikan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, ia mendapati Abu Nawas hendak melakukan sebuah perjalanan. Kalau dilihat dari perbekalan yang dibawanya, si saudagar meyakini bahwa Abu Nawas hendak melakukan perjalanan yang jauh. Wahai Tuan Abu, Anda hendak kemana? Tanya si saudagar. Aku akan berziarah ke Tanah Suci Mekah, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, si saudagar ingin berbakti kepada Abu Nawas. Ia akan senantiasa melayani Abu Nawas di sepanjang perjalanannya. Tuan Abu, boleh saya ikut? Pinta si saudagar. Lah, untuk apa? Perjalanan ini akan sangat melelahkan. Kamu pasti nggak akan mampu, tutur Abu Nawas. Tapi si saudagar bersikeras agar dirinya diajak ikut serta. Abu Nawas pun tak kuasa menolaknya. Ya sudah, karena kita akan mengadakan perjalanan jauh, salah seorang harus menjadi pemimpin. Kamu memilih mau jadi apa? Tanya Abu Nawas. Saya jadi pengikut saja Tuan Abu. Biar Tuan Abu yang memimpin, jawab si saudagar. Kalau begitu, aku yang jadi pemimpinnya. Ya, asalkan kamu tahu bagaimana menjadi pengikut, balas Abu Nawas. Mereka berdua pun mulai perjalanannya. Setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat. Kala itu angin malam terasa dingin sekali, apalagi mereka berada di tengah gurun. Melihat si saudagar duduk menggigil kedinginan, Abu Nawas segera menyelimutinya dengan kain. Tuan Abu, seharusnya sayalah yang melakukan ini kepada Tuan, karena Tuan adalah pemimpin saya, kata si saudagar sambil menarik kembali selimutnya dan memberikannya kepada Abu Nawas. Nah, karena aku adalah pemimpinmu, aku perintahkan agar kamu memperbolehkan aku melindungimu, balas Abu Nawas. Si saudagar pun tak bisa membantahnya. Setelah waktu menjelang pagi, mereka pun bersiap-siap hendak melanjutkan perjalanannya. Wahai Tuan Abu, untuk hari ini perkenankan saya menjadi pemimpinnya Tuan Abu, dan Tuan Abu yang menjadi pengikut. Jadi Tuan Abu harus menuruti apa kata saya, pinta si saudagar. Abu Nawas pun menyetujuinya. Dan ketika waktu malam tiba, si saudagar berkata, aku akan mengumpulkan kayu untuk membuat api Tuan Abu. Abu Nawas langsung menegurnya. Loh, kamu gak boleh melakukan itu. Aku yang akan melakukannya. Ingat Tuan Abu, saya ini adalah pemimpin. Dan saya perintahkan agar Tuan Abu duduk saja. Biarkan saya yang mengumpulkan kayu, balas si saudagar.
Tapi aku tak akan membiarkan kamu melakukannya, karena itu tidak sesuai dengan syarat menjadi pengikut. Pengikut itu tidak boleh membiarkan dirinya dilayani oleh pemimpinnya, jelas Abu Nawas. Demikianlah seterusnya, setiap kali si saudagar berusaha melayani Abu Nawas, malah dirinya yang justru dilayani. Mendapati perlakuan seperti itu, si saudagar pun bertanya, "Wahai Tuan Abu, kenapa sih Tuan tidak memberikan saya kesempatan untuk membalas kebaikan Tuan?" Abu Nawas kemudian membalas, "Karena kebaikan yang aku lakukan kepadamu itu semata-mata mengharap ridho Allah. Aku tak ingin kebaikanku ini menjadi hutang jasa bagimu. Kalau kamu ingin berbuat baik, lakukanlah kepada orang yang sedang membutuhkan tanpa mengharap imbalan, atau berharap orang yang kau tolong akan membalas untukmu. Biarlah Allah yang akan membalas kebaikanmu dari siapa saja yang Allah kehendaki." Mendengar penjelasan tersebut, si saudagar menyadari bahwa berbuat kebaikan harus dilandasi keikhlasan. Kebaikan itu akan Allah balas ketika orang tersebut sedang membutuhkannya. Sedangkan saat itu Abu Nawas sedang tidak membutuhkan pertolongan. Oleh karenanya si saudagar tak pernah diberi kesempatan untuk membalas kebaikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang pedagang India membawa barang-barang dagangannya untuk dijual di kota Baghdad. Kemudian ia menyewa penginapan untuk beberapa hari, di mana di sebelah penginapan tersebut terdapat warung makan, dan ia pun memesan makan malam. "Tuan mau pesan apa?" tanya pemilik warung. "Saya pesan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur," jawab orang India. Setelah selesai makan, ia hendak membayarnya. Namun si pemilik warung sudah keburu tidur. Terpaksa ia menundanya esok hari. Pada pagi harinya, ketika orang India terbangun, rombongan kafilahnya telah berangkat. Sementara si pemilik warung masih tertidur. Orang India itu sudah memanggilnya berkali-kali, tapi si pemilik warung tidak muncul juga. Karena terburu-buru menyusul kafilahnya, maka ia tak sempat membayar tagihannya. Secara kebetulan, setahun kemudian rombongan kafilah orang India tersebut menginap di tempat yang sama. Ia pun memesan makan malam di warung yang sama dengan menu yang sama seperti tahun sebelumnya. Setelah selesai makan, ia berkata kepada pemilik warung, "Tuan, setahun yang lalu aku berhutang makanan padamu." Si pemilik warung bertanya, "Memangnya apa yang Tuan makan?" "Saya makan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur, seperti yang aku makan sekarang," jawab orang India. Kemudian si pemilik warung dengan berhati-hati menghitung total makanan yang harus dibayar. "Semua jumlahnya 1000 dinar, Tuan," kata si pemilik warung. Orang India itu terkejut bukan main. "Apa? Tidak mungkin. Mungkin kau salah menghitungnya," protesnya. "Oh tidak, Tuan, saya sudah menghitungnya dengan benar," ujar si pemilik warung. "Kau gila ya? Hanya 2 ekor ayam dan 2 butir telur harganya sampai semahal itu?" tanya orang India. "Tenang Tuan, saya tidak mungkin meminta yang bukan hak saya. Tapi Tuan malah menyebutku gila," timpal si pemilik warung. "Baiklah, tapi tolong katakan padaku, apa alasannya? Kenapa aku harus membayar semahal itu?" pinta orang India. "Coba Tuan pikirkan dengan hati-hati barang sejenak. Tagihan itu berkaitan dengan tahun lalu, Tuan. Tuan makan 1 ekor ayam dan sebutir telur. Jika ayam itu masih hidup, tentunya saya akan membuat ayam itu mengerami telurnya, sehingga telur itu pun menetas dan menghasilkan anak ayam. Dari anak ayam tersebut nantinya akan menghasilkan telur yang banyak. Kemudian telur itu akan menetas dan menghasilkan puluhan ekor ayam dan seterusnya. Semestinya saya sudah mempunyai ribuan ayam dan telur, Tuan. Tapi saya telah kehilangan keuntungan itu hanya karena untuk mengisi perut Tuan," kata si pemilik warung menjelaskan. Pertengkaran keduanya pun tak terelakkan, sehingga menarik perhatian kafilah yang ada.
Setiap menit mereka mencoba menyudahi percekcokan kedua orang itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya diputuskan untuk meminta bantuan kepada hakim setempat. Ketika Tuan Hakim datang dan diceritakan masalahnya, ia justru mengeluarkan keputusan yang memihak kepada si pemilik warung. Yang dikatakan pemilik warung ada benarnya. Jadi, kamu harus membayar 1.000 dinar, kata Tuan Hakim. Orang India yang sangat malang itu sangat bingung dan cemas. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di saat itulah ternyata ada salah satu orang yang bersama rombongannya kenal dan berkawan dengan Abu Nawas. Orang itu tahu bahwa hanya Abu Nawas yang dapat memecahkan masalah ini. Maka ia pun berkata di hadapan orang-orang, "Saya akan panggil kawanku. Dia adalah seorang hakim kota. Nanti apapun keputusannya harus diterima," kata orang itu. Mereka pun setuju. Maka pergilah ia ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, di hadapan Abu Nawas, ia menceritakan masalahnya. "Baiklah, cepatlah kau kembali dan katakan kepada orang-orang, 1 jam lagi aku akan datang," tutur Abu Nawas. Setelah ia kembali, orang-orang mulai menunggu kedatangan Abu Nawas. Tapi sudah 1 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. "Bagaimana ini? Mana hakim kota yang kau janjikan? Ini sudah 1 jam lebih, tapi dia belum datang juga," tanya mereka. "Sabar, mungkin sebentar lagi," jawab orang itu. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun datang. Ketika Abu Nawas menghampiri mereka, semua orang berdiri menyambutnya dengan penuh rasa hormat. Abu Nawas kemudian duduk dan memperkenalkan dirinya. "Tuan-tuan, maafkan atas keterlambatan saya. Seharusnya saya datang lebih awal. Tapi sewaktu saya hendak berangkat, ada tamu seorang petani datang untuk meminta nasihat. Kebetulan selain menjadi hakim, saya juga tahu banyak tentang ilmu pertanian. Jadi saya menyarankan kepada si petani supaya hasil pertanian gandumnya melimpah, alangkah baiknya sebelum biji gandum ditanam harus direbus terlebih dahulu," kata Abu Nawas menceritakan. Mendengar cerita Abu Nawas, hakim setempat dan orang-orang menjadi heran dan saling berbisik satu sama lain. "Sungguh aneh hakim ini, pasti orang gila," pikir mereka. Kemudian hakim setempat berkata kepada Abu Nawas, "Mana ada biji gandum yang sudah direbus bisa menghasilkan panen yang melimpah?" "Betul itu tidak mungkin dan sangat mustahil," timbal si pemilik warung. "Kalau kau anggap itu mustahil, apalagi dengan ayam dan telurmu yang sudah dimasak? Mana mungkin bisa berkembang biak sampai ribuan? Coba katakan padaku, mana yang lebih mustahil?" tanya Abu Nawas kepada si pemilik warung. Semua orang terkejut dengan jawaban telak Abu Nawas. Sementara si pemilik warung hanya terdiam dan tak berani berkata sepatah pun. Tuan Hakim setempat pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Abu Nawas. "Anda benar, Tuan Abu. Ayam dan telur yang sudah dimasak tidak mungkin dapat berkembang biak," ujar Tuan Hakim. Akhirnya diputuskan bahwa orang India hanya membayar makanan sesuai dengan harga yang semestinya. Keduanya pun berdamai dan saling memaafkan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya. Ia mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya itu. Lama Abu Nawas memeras otak.
Namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan baginda raja. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah lenyap. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang, seolah mendapatkan ide. "Wahai istriku, tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setibanya di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas. Sang raja pun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku yang mulia, hamba menghadap hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapa tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar baginda dengan bijaksana. "Mereka adalah lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba mengadukan kelakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas sekali lagi. "Lalu keadilan yang bagaimana yang kau inginkan dariku, wahai Abu Nawas?" respon Raja Harun. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin, yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya, hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu ketika hinggap di kaca. Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian di vas bunga nan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah Abu Nawas puas, Abu Nawas pun memohon diri untuk pamit pulang ke rumahnya dengan senyuman yang lebar. Kisah selanjutnya. Seperti yang telah diceritakan pada episode yang lalu, kalau Abu Nawas ini mempunyai hobi memelihara burung. Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah, dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, aku dengar kabar katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah," tanya saudagar tersebut. "Oh iya, benar tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Mana? Coba aku ingin lihat," pinta saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar melihat kedua burung kakak tua miliknya. Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun terpikat dan ingin memilikinya. Ia pun berkata, "Burungmu indah sekali Abu Nawas. Apakah kau hendak menjualnya?" tanya si saudagar. "Ya kalau harganya cocok, aku jual tuan," ujar Abu Nawas. "Berapa kau jual burung itu?" tanya si saudagar. "Murah tuan, tapi saya jualnya sepaket. Gak bisa beli cuma 1, harus dua-duanya."
Karena saking ngebetnya, si saudagar pun langsung mengiyakan tawaran Abu Nawas. Jadi tuan, burung kakak tuanya kan ada dua. Yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi. Nah, kalau burung kakak tua yang bisa bernyanyi, harganya 500 dinar. Dan satunya yang tidak bisa bernyanyi, harganya 1000 dinar tuan, kata Abu Nawas menjelaskan. Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, "Ya Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal?" Abu Nawas pun menjawab, "Begini tuan, masalahnya burung yang tidak bisa bernyanyi itulah si pencipta lagunya. Sedangkan yang satunya, dia cuman menyanyikan saja." Si saudagar kaya itu pun geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas, dan kemudian menyerahkan uang 1.500 dinar dengan ekspresi heran dan masih menggeleng-gelengkan kepala. Dan kabarnya sampai saat ini pun masih geleng-geleng kepala karena heran dengan akal cerdik Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.